Kita sampaikan ke PT Yamaha, kita sampaikan hari ini untuk yang kesekian kalinya dan akan terus datang kemari kawan-kawan. Selama PT Yamaha tidak bisa menegakkan kode etiknya, tidak bisa menjalankan kode etik yang dibuatnya sendiri kawan-kawan. Hari ini kawan kami dari PT Trimitra di PHK sepihak 3 orang. Sebelumnya mem-PHK buruh PKWT yang sedang berselisih. Di PHK sedang menuntut haknya, di PHK sedang menuntut hak normatifnya. Apa itu kawan-kawan? 3 buruhnya di PHK karena memperselisihkan THR yang hanya dibayar 60% dari ketentuan undang-undang. Padahal sudah jelas di dalam ketentuan undang-undang bahwa THR tidak boleh dibayar kurang dari 1 kali upah. Boleh 1 kali upah, kurang hanya buruh yang masa kerjanya kurang dari masa 1 tahun. Tapi ini apa? Buruhnya sudah lebih dari 10 tahun bekerja, THR-nya dipotong 60%. Hanya 60% yang dibayarkan. Konon katanya kawan-kawan, kenapa perusahaan berani membayar THR-nya 60%? Itu hasil kesepakatan dengan serikat buruhnya. Dan perlu kawan-kawan tahu, di dalam sana juga serikatnya ada yang sama dengan yang ada di PT Trimitra yang bersekongkol dengan pengusaha. Buruhnya di PHK hanya memperselisihkan masalah THR yang dibayar 60%. Padahal dalam ketentuan undang-undang sudah jelas bahwa THR harus dibayarkan 1 kali upah minimal untuk masa kerja lebih dari 1 tahun. Tetapi perusahaan dengan segala daya bilang ada COVID telah apa, hanya dibayar 60%. Karena jelas walaupun dia dengan alasan COVID nggak bisa THR itu dikurangi, hanya boleh dicicil. Artinya itu apa kawan-kawan? PT Trimitra Citra Hasta nyata-nyata telah melanggar ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia. Kenapa kita ke Yamaha? Karena Yamaha adalah vendor dari Trimitra. Kami menagih janji saat dia masuk Indonesia, saat menandatangani bahwa dia akan mematuhi ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia dengan menaruh investasi. Tapi hari ini dengan nyata kawan-kawan, bahwa PT Yamaha masih membiarkan PT Trimitra Citra Hasta terus melakukan pelanggaran. Apakah kawan-kawan diam saja melihat kawannya di PHK? Apa yang harus dilakukan kawan-kawan? Apa yang harus dilakukan kawan-kawan? Kami juga kemarin sedang berselisih buruh-buruh PKWT-nya. Kami dinyatakan kalah di pengadilan. Tapi kami dikalahkan karena kondisi negara kita sekarang ini kawan-kawan. Hukum bisa dibeli. Hukum bisa dibeli. Karena kawan-kawan sebagai buruh, sebagai rakyat kecil, kalau kawan-kawan udah jalan di jalur hukum, masuk jalur hukum litigasi, sudah hampir dipastikan kalah. Di PHI perselisihan buruh, hampir 99% buruhnya itu kalah. Hampir 99% buruhnya kalah. Bukan berarti serikat buruh itu bodoh, tidak bisa membuat gugatan. Tapi jelas-jelas kawan, di depan muka kita disodorkan dengan kondisi hukum yang tidak membela rakyat. Kondisi hukum selama yang sekarang ini kawan-kawan hanya membela pemodal. Mereka yang melakukan investasi di Indonesia banyak dilakukan keistimewaan oleh negara. Dari pajak dikurangi, pajak biaya impor ekspor nggak dikenakan pajak. Tapi negara sangat beringas terhadap buruh dan rakyatnya. Yang terakhir akan terjadi buat kawan-kawan adalah JHT yang menjadi pengharapan kawan-kawan terakhir kali ketika di PHK. Itu akan dikenakan pajak progresif.
Orang PHK, udah di PHK, masih aja disiksa, masih diambil pajaknya. Ini kayak lemes banget nih. Minta apa? Minta apa? Bos, PT Trimitra telah terjadi pelanggaran. PHK sepihak terhadap pekerja yang sedang berusaha memperselisihkan THR-nya yang hanya dibayar 60%. Dibilang menghasut apalah, terserah. Karena itu tidak terbukti. Karena kawan-kawan buruh yang lainnya juga saat terjadi kesepakatan itu di luar, ada kesepakatan hanya elit buruhnya aja dengan pengusaha. Ya, tiba-tiba muncul 60%, dan itu masih ada yang lain yang masih tertunda karena ini diperselisihkan. Makanya kebijakan-kebijakan yang lain itu tidak ditanggalkan. Apa itu kawan-kawan? Bahwa ada rencana pembayaran upahnya hanya 70% kalau yang dirumahkan. Ada lagi dihilangkan family gatheringnya, check up, medical check up yang itu wajib tiap tahunnya akan dihilangkan juga. Di negara hukum kita ini kawan-kawan, di negara hukum yang negara katanya negara hukum, masih banyak oknum-oknum penegak hukum yang tidak pernah pro buruh, pro rakyat. Jadi kawan-kawan buruh yang sadar dan rakyat yang sadar inilah harus menjadi wasit, harus menjadi. Jadi apa kawan-kawan? Harus turut serta memantau penegak-penegak hukum yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan ketentuannya. Masih semangat kawan-kawan?